Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Dwanjani dengan NIM 4112201029. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil mini project saya tentang proyeksi pemodelan kelayakan bisnis. Berikut ini adalah profil singkat dari ketiga perusahaan. Perusahaan ini bergerak dalam sektor material konstruksi, penjelasan seperti gambar di belakang saya. Yang pertama itu ada PT Solari RCR Energy Tbk, atau yang dikenal dengan kode SOLA. SOLA menjalankan program CSR berupa perbaikan jalan, pembagian sembako, bantuan keagamaan, dan pembangunan fasilitas umum. Dana yang dikeluarkan sebesar 55,7 juta, dan biaya lingkungannya sebesar 2 miliar, digunakan untuk pengolahan limbah B3 dan efisiensi energi. Selanjutnya, ada PT Benteng Api Teknik Tbk, atau yang dikenal dengan kode emiten BATR. BATR menyalurkan 82,8 juta dalam bentuk beasiswa, donor darah, kurban, dan bantuan untuk anak yatim. CSR disalurkan dalam bentuk uang tunai, barang, dan kegiatan sosial. Selanjutnya adalah perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk, atau yang dikenal dengan kode emiten SMBR. SMBR sebagai perusahaan BUMN menyalurkan CSR sebesar 3,9 miliar untuk renovasi sekolah, jembatan, dan penanaman pohon. Biaya lingkungannya mencapai 12,14 miliar, termasuk pembangunan TPS serta limbah B3. Selanjutnya ada analisis fundamental. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, saya menggunakan 5 kelompok rasio. Yang pertama itu adalah rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan dari penjualan dan modal yang dimiliki. BATR unggul karena memiliki margin laba operasi dan bersih yang tinggi, serta return on equity yang kuat. Selanjutnya, Sola hanya unggul di laba kotor, namun lemah di laba bersih. Selanjutnya, SMBR menonjol di return on asset, artinya efisiensi dalam penggunaan aset. Rasio yang kedua itu adalah rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Yang pertama, SMBR unggul di current dan quick rasio, BATR kuat di cash rasio, dan Sola itu cukup aman, namun tidak lebih unggul dari emiten yang lainnya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Solvabilitas ini digunakan untuk menilai struktur utang perusahaan. Sola paling sehat karena utangnya itu rendah dan biaya dananya itu lebih kecil. BATR itu masih cenderung aman, dan emiten yang ketiga itu SMBR memiliki resiko lebih tinggi karena proporsi utangnya yang lebih besar. Rasio keempat itu adalah rasio activity. Rasio ini digunakan untuk melihat efisiensi pengelolaan aset. SMBR unggul di pertumbuhan dan perputaran persediaan. Solar memiliki perputaran stok baik, namun pertumbuhannya itu cenderung negatif. Dan BATR itu paling lemah dalam rasio aktivitas. Rasio yang terakhir itu adalah rasio pasar. Rasio ini digunakan untuk menilai nilai saham dari kinerja serta persepsi pasar. Yang pertama itu ada emiten SMBR unggul dalam earning per share-nya dan nilai buku per saham. Selanjutnya itu Sola unggul di price book value, artinya harga sahamnya dihargai tinggi oleh pasar meskipun laba bersihnya kecil. Selanjutnya ada analisis teknikal. Berdasarkan analisis teknikal, Sola sedang dalam tren naik karena harga berada di atas moving average 9 dan candlestick-nya dominan hijau. Untuk emiten BATR, itu dalam tren turun dengan volume perdagangan rendah dan candlestick-nya merah. Untuk SMBR, baru menembus garis moving average dari bawah ke atas. Hal ini menandakan awal tren naik. Berikut ini ada aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Bentang Api Teknik dan PT Semen Batu Raja yang memberikan pembagian dividen tunainya. Aktivitas transaksi yang dilakukan oleh saya pada aplikasi POMS. Berikut ini adalah bukti transaksinya. Untuk transaksi saham, berikut hasil keuntungannya berdasarkan data dari aplikasi POMS. Dilihat Sola itu saya mendapatkan keuntungan 1.936, kedua BATR itu labanya Rp161, SMBR itu labanya Rp121. Total laba realisasi dari ketiga saham yang saya dapatkan itu adalah Rp2.218. Kesimpulannya adalah dari analisis yang telah saya lakukan, BATR unggul dari sisi laba dan efisiensi keuangan, sedangkan SMBR itu kuat dari sisi likuiditas, pertumbuhan, dan daya tarik pasarnya, sedangkan Sola itu menonjol dari sisi efisiensi pendanaan dan performa teknikalnya. Namun dari sisi sustainability report, SMBR memberikan kontribusi paling besar dengan nilai CSR dan biaya lingkungannya tertinggi serta penerapan standar berkelanjutannya yang lengkap. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.